Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dari mata ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Karakteristik negara-negara ASEAN. Negara Singapura. Identitas negara, nama resmi Hichiapokung dalam bahasa Cina Mandarin, Republik Singapura dalam bahasa Melayu, Singapore Budaya Su dalam bahasa Tamil, Republic of Singapore dalam bahasa Inggris. Ibu kota yaitu Singapura, luas 697 km persegi. Penduduk pada tahun 2015 sebanyak 5,5 juta jiwa. Bahasa yaitu Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama yaitu Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahannya yaitu Republik, Kepala Negara Presiden. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Satuan mata uang yaitu dolar Singapura. Kota-kota pentingnya yaitu Singapura. Lagu kebangsaan, Majulah Singapura. Maskapai penerbangan yaitu Singapore Airlines atau SIA. Bandar udara yaitu Paya Lebar dan Singapore Changi Airport. Hari kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965. Keadaan alam negara Singapura. Letak negara dan batas negara. Singapura terletak pada 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 27 lintang utara dan 103,39 bujur timur sampai 104,5 bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki pulau-pulau kecil di antara Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Iklim. Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret seiring datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April sampai September terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama di bagian tengah. Bentang alam. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun, dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi, sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi 1. Bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Beberapa bukit itu adalah Bukit Timah kurang lebih 178 meter, Bukit Gombak kurang lebih 133 meter, Bukit Panjang kurang lebih 154 meter, dan Bukit Mandai kurang lebih 129 meter. 2. Bagian timur berupa dataran rendah yang dataran aluvial serta sebagian rawa-rawa. 3. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang, diliputi rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering. Namun ada juga yang dialiri air. Pada igir lembah-lembah tersebut terhampar bukit-bukit kecil seperti Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesop. Adapun sungai-sungai yang dijumpai diantaranya Jurong, Kranji Singapura, Chua Chu Kang, dan Sungai Ulu Panda.
Beberapa bentang alam menonjol lainnya adalah titik tertinggi yaitu Gunung Timah 178 meter, titik terendah yaitu Paras Laut, sungai utama yaitu Sungai Ulu Pandan. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok 78%, orang Melayu 14%, dan suku bangsa yang lain. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan 1,4% per tahun. Agama Buddha merupakan keyakinan paling banyak yang dianut rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri. Target oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Perekonomian. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi berbagai produk dari berbagai negara dan lalu lintas laut atau pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsi. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara, bahkan negara yang mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia. Sarana prasarana yang modern telah menjadi bagian dari kehidupan penduduk Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme atau pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura atau tujuan ekspor yaitu Malaysia 17,4%, Amerika Serikat 15,3%, Hong Kong 9,2%, dan sisanya tersebar di negara-negara di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Sumber daya alam. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua negara di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata, sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara di Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persimpangan lalu lintas atau transito dunia merupakan sumber devisa besar bagi negara. Kerjasama yang dikembangkan di Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada forum-forum internasional, Singapura banyak mengambil peranannya seperti di APEC, WTO, ADB, badan-badan PBB, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah terbuka yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Barusan kalian sudah mempelajari mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.